Kenapa Gusti Allah itu bolak-balik menyerukan syukur kepada kita itu karena apa? Karena seringkali di dalam hidup itu kita hanya mencari kebahagiaan itu ketika kita senang. Ketika kita susah kita jarang merasakan bahagia. Kita jarang bahagia. Kalau nanti ditekani tamu cerita neko-neko jenengan disalahi dengan ngeten disebutkan nopo-nopo bukan urusan dia sama Gusti Allah. Kulo dewi sakit ini bukan kulo ketoi mong kakian kopi mawon. Jadi mencoba untuk membangun sugesti positif wis kabeh niki balik tenggen Gusti Allah. Dan jenengan kurang dibentengi napa mboten usah. Bismillah Gusti Allah kersane sing nopo. Sing penting kulo niki ngerasa ndak punya musuh, berusaha tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain. Persoalan orang kemudian ingin menyakiti, oh niku berarti urusan Gusti Allah. Ora ngoten mawon nggih. Ya karena di dalam hidup ini nggak ada yang bisa kita lakukan selain kita ngeyem diri kita, ngarem-ngarem menghibur diri kita bahwa kita ini sudah digaransi. Wong truknya Mas Ragil keluar nih, truk niku garansi, ada garansi berapa tahun Mas? 3 tahun. 3 tahun, kalau Dewi 5 tahun lah ya. Truk keluar mawon wonten garansi nih. Lah kita ini digaransi seumur hidup sama Gusti Allah. Gitu. Kalau ada orang berbuat jahat dolim kepada kita, maka kita mencoba untuk bahagia. Oh Gusti kulo ngebon panjenengan, kulo nyuwun panjenengan bela kulo Gusti. Nah, itu pentingnya apa? Kita mencoba bahagia karena apa? Ketika ada bahaya datang akan menyerang kita, pada saat itu Allah sedang ngasih ujian ketauhidan kita. Ya waktu itu juga kepion istri saya, ya sudah, bismillah aku urip ya Gusti Allah sing nyekel. Dek umpama aku dipungkasi ya Gusti Allah sing nyekel. Ngoten mawon to nggih. Niku. Karena ngeten-ngeten iki kadang memang kudu dilatih. Nggih. Kudu dilatih sebab bahaya itu bisa datang dari mana. Jadi umpama ditakoni ngeten. Lah sapa sing meh nyalai? Ya sudah, wong situ itu urusan Gusti Allah. Kita kan nggak ngerti wong merasa tidak pernah merugikan orang, merasa tidak pernah mendolimi orang. Misalnya ada, ya, tapi rumangsaku kok mboten wonten ku mung guyon-guyon mawon kan ngoten mawon. Supaya apa? Wa tashkuruni kasiran. Monggo. Saya mulai dari pribadi saya ngajak kepada semua yang ada yuk ngatah-ngatahaken syukur. Jadi dia umpama rotok sedih-sedih sidik, ingatlah bahwa terlalu banyak kebahagiaan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Karena seandainya kita sedih, oh Gusti Allah niki minta supaya aku ini semakin memperbaiki hubungan dengan Allah. Habis pingin dek duit ora nyentel ra iso nabung iki. Entek ya, untuk duit kurang. Oh niki mungkin Gusti Allah sedang mengingatkan kepada kita. Jangan-jangan ada yang salah. Jadi sithik-sithik niki Gusti Allah niku dijadikan sebagai tempat kembali. Lah ngeten niki saya tidak ngajak jenengan tapi yuk, kan saya kan dari awal saya sampun matur kali panjenengan. Saya ini bagian moco tapi aslinya niki nggih nasihat buat kita masing-masing. Bukan saya menasihati panjenengan tapi ini menasihati diri kita bersama-sama. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita ini mencoba untuk mencari sisi bahagia bahwa Gusti Allah itu yang ngatur ini semua. Wa tusabbihuni bukratan wa asila. Esok sore bertasbihlah kepada Allah. Minimal niku bar salat niku nggih maca tasbih, nek mboten sempet bar salat niku dirapel paling boten.
Oke. 33 kali 5 niku pinten? Pak Pur biasanya sing hitungan ngeten iki. Pinten? 165. Nek riyen niku wonten ijazah niku kon genepli 170 sedina. Umpama bar salat boten 100 subhanallah 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 niku paling boten 125 sedina. Wonten niku 125 dek jenengan mulai manasin mobil jalan masuk gigi 1 125 lho paling ketemu Mbah Mul niku pun katam jenengan. Dan pertama tambangan niku lho. Napa ketemu Pak Sabar, sabar pas tasbih yang ke 165 niku 125. Apa rahasianya orang memperbanyak kalimat tasbih? Melicinkan rahmatnya Gusti Allah. Kabeh niku nek dilicinkan, dimudahkan kali Gusti Allah niku rantai niku nek kurang oline niku ya mesti bunyi kan ngoten ta? Lah kok rantai dengkul sepuh niki lho nek wis oline wayahe ditap niku lho kraker-kraker mboten Bu. Jenengan wonten sing dengkule pun muni Bu. Nggih, wayahe ngetap niku nggih. Berarti godhong kelor. Ya, berarti godhong. Rak mandi ya berarti pada faktor umur. Ya. Kula niku gadah rencana dosen tarbiyah niku gawa dia wae. Ngabari kula, Mas, aku lagi nang rumah sakit, Mas. Pengen apa, Bu? Dengkule wis muni. Jadi lututnya sudah bunyi. Lho waktu itu kula WA, tadi masih SMS ya, belum ada WA. Lho kenapa Bu niki? Anu masih ki wayahe ganti oli jane. Dengan entengnya itu wayahe ganti oli soalnya kok awake gede kan nyanggah niku kan ngoten. Maka kalau kita membaca tasbih itu berarti kita sedang memberikan pelumas agar rahmatnya Gusti Allah itu datang. Kenapa? Rahasianya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kedawan nek kedawan ya subhanallah mawon pencekam. Ini maha suci Allah. Kita mensucikan Allah itu berarti kita sedang napa? Sedang mematikan rasa ego kita, sombong kita, jumawa kita. Maka Gusti Allah pesan wa tusabbihuni bukratan wa asila. Ken ngatah-ngatahaken maca tasbih. Nah niki kula lajengaken. Walau anna awwalakum wa akhirakum, kalau saja manusia generasi pertama sampai generasi paling akhir, wa insakum wa jinnakum, seluruh manusia dan jin, wa hayyakum wa maitakum, yang hidup dan yang mati, wa soghirakum wa kabirakum, sing gede kali sing cilik, yang kecil dan yang besar, wa hurrakum wa abdakum, yang merdeka dan yang jadi budak. Ini masih Gusti Allah pesan, kalau saja seluruh umat manusia, seluruh umat jin, mulai dari generasi pertama sampai generasi kiamat, yang hidup dan yang mati, yang kecil dan yang besar, ijtama'u ala ta'ati, mereka semua berkumpul taat kepadaku, kata Allah, ma zada dzalika fi mulki mithqala dzarratin, enggak ngefek sama sekali terhadap kekuasaanku. Aku ini di kerajaan, aku itu maha besar, kata Allah. Lah kok generasi pertama sampai generasi terakhir itu, yang hidup, yang mati, yang kecil, yang besar, yang merdeka, yang budak, seluruh umat manusia generasi pertama sampai generasi terakhir, seluruh umat jin mulai generasi pertama sampai generasi, kok semuanya taat kepada Allah. Maza dzalika fi mulki misqala dzarratin, sama sekali nggak ngefek terhadap kekuasaan.
jenengan ku meh sholat ra sholat, meh jamaah ra jamaah, meh ngaji ra ngaji, meh jumatan ra jumatan, itu mboten efek teng Gusti Allah. Dzarrah niku nek ulama-ulama riyin mengartikan niku wis sebutir debu. Makanya sampai diceritakake keberadaan kita, Bapak Ibu, keberadaan kita umat manusia seluruh alam semesta, mulai dari terciptanya semesta sampai dengan kiamat, itu kok taat semua kepada Allah, itu hanya diibaratkan jarum kecemplung lautan. Jarum jatuh ke laut, itu kira-kira itu ono efeknya nopo mboten? Wonten bunyine maklum wonten ta mboten Bu? Babar blas mboten. Jarum kok masuk ke laut. Jadi diibaratkan jarum itu seperti seluruh umat manusia, umat jin, semuanya taat, gampangane kuwabeh salat kepada Allah, kuwabeh tidak pernah maksiat kepada Allah, semuanya itu taat kepada Allah. Kok misalnya mereka kumpul, itu ternyata bagi Allah hanya seperti jarum yang jatuh ke laut. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa hayyakum wa maitakum wa sawhirakum wa kabirakum hurrakum wa abdakum. Tapi kalau mereka semua ijtama'u ala maksiati, kumpul kabeh untuk bareng-bareng maksiat. Maksiat itu misalnya kok orang seluruh dunia tidak ada yang sholat. Ayo kita mabuk rame-rame. Ayo kita boikot Jumatan. Wong sak donya ora ana Jumatan. Orang seluruh dunia itu tidak ada yang menyembah Allah. Apa kata Allah? Mana qasadzalika min mulki misqala dzarratin. Babar belas tidak ngefek, tidak berpengaruh apapun kepada kekuasaanku. Nggih. Paham nggih Bapak Ibu? Itu artinya apa? Artinya kabeh niku sing butuh itu kita. Jadi kan sakit bayang. Saya cerita sedikit asal muasal kenapa subuh itu kita bikin program ada ngaji bar subuh. Karena saya merasa sekali dulu di pondok, ya, di pondok saya itu Nurul Hijrah di Pecangaan. Mbah Yai ini ku deres Quran, bedanya sama sini. Kalau dulu Mbah Yai itu membaca, kita menirukan. Kalau di sini kita membaca bersama-sama. Dulu kok saya merasakan kalau ngaji bar subuh ini kok ndelala kok sediro niku nggih umpama anu kok ayem, umpama ana masalah ya cepet balik, umpama sedih niku cepet balik, cara luka niku cepet ketutup. Dibandingkan dengan tidak melakukan itu, makanya nagih. Umpama mboten sempet, mboten harus terjublu, mboten harus terjublu di rumah masing-masing. Kenapa? Kita tasbih itu baliknya ke kita. Jangan derek ngaos kados kita niki kan. Ganjarane ya balik ke kita. Jenengan sedekah baliknya juga ke kita. Jenengan meringankan urusan orang lain, baliknya ke kita. Ini kalau saya kadang dengan mahasiswa, kalau bisa saya permudah. Kenapa saya persulit? Kenapa? Saya punya anak yang suatu saat mungkin akan kuliah. Saya juga tidak pengen anak saya itu dirumitkan urusannya oleh. Maka apa? Saya harus nyicil, memudahkan orang urusan ngeten. Ya. Kapan bimbingan skripsi? Misalkan kayak hari ini, pokoknya saya bikinkan grup ini, ya. Bagi yang mau bimbingan hari ini saya kasih waktu
jam 1 sampai dengan jam 3 mereka datang dengan hati yang gembira, hati yang senang. Dengan sakit bayang, kita itu bahagia ketika mampu menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Terus betul. Gitu? Tiang sodakoh ngasih sodakoh dengan dikasih sodakoh niku marem pundi, puas mana? Ngasih sodakoh. Ngasih makan sama dikasih makan puas mana? Tetap niku. Ya. Makanya yuk saya mulai dari pribadi saya, kita nyicil apa sih yang bisa membuat kita bahagia di dalam hidup. Mungkin ibu-ibu niki bapak-bapak wonten sing kula bahagia Pak nek wetenge ngelih akhir poso. Monggo. Soalnya kula nek ngelih niku mboten patek bahagia. Makanya kula niku jarang poso sunah Pak. Kan riyen soalnya Mbah Yai kan nate kula cerita teng Jogja gitu. Rencange kula kalis tunggal kula kali Mustaqim niku ditimbali kali Mbah Yai. Ini nek Jis iki utekmu ki rada ana tapi ra patek kuat ngelih. Jadi tirakatmu itu tirakat sinau. Usahamu itu belajar. Soalnya nek model potonganmu iki nek ngelih iki mesti turu. Lega kula. Teko alhamdulillah. Pancen bener iku. Nah ganjarane poso pripun iki? Golekno sing liya-liya ra nggih. Wis teko tambal sulah ngoten nggih. Hanya terus terang kula niku mboten kuatan. Mbah Yai niku pernah delok potonganmu iki ora kuat ngelih. Tirakatmu ora poso. Tirakatmu itu sinau.